Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Amin, amin, robbal alamin. Doa yang terbaik untuk teman-teman semua pokoknya ya. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua yaitu Isya Warasenja. Oh, kisah dari Isya Warasenja ini selalu menarik untuk disimak ya teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa ya, belum diklik tombol subscribe, bisa diklik dulu dong tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan buat masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya, kita berangkat menuju ke Jawa Tengah. Kain kafan milik Pasastro. Tarman duduk di depan rumahnya, termangu menatap halaman yang tandus. Matahari sore yang mulai redup tidak bisa menutupi kelelahan yang tampak di wajahnya. Sejak pagi tadi, ia berkeliling mencari pekerjaan, tetapi tak ada hasil. Sebagai buruh serabutan, hidupnya tidak pernah pasti. Kadang ada pekerjaan, tetapi lebih sering ia hanya duduk menunggu di rumah. Tidak ada yang bisa ia lakukan selain berharap. Istrinya, Sumira, baru saja pulang dari rumah tetangga membawa bungkusan pakaian kotor yang harus ia cuci. Tubuh perempuan itu sudah kurus kering, tetapi tidak pernah ia dengar keluhan keluar dari mulutnya. Sumira selalu tersenyum. Walau wajahnya pucat dan matanya cekung, Tarman tahu perempuan itu lelah, tapi ia tetap bertahan seolah ingin menunjukkan bahwa ia bisa menanggung semua ini bersama Tarman. "Aku sudah mencuci di rumah Bu Darmi. Ada sedikit beras yang bisa kita masak malam ini," kata Sumira dengan suara yang lembut. Tarman mengangguk. Dadanya sesak melihat istrinya seperti itu. Setiap hari Sumira bekerja keras mencuci pakaian tetangga, lalu mengurus rumah dan memasak dari bahan seadanya. Tarman tahu ia sudah gagal sebagai suami, tidak bisa memberi nafkah yang cukup, tidak bisa memberikan kehidupan yang layak untuk keluarganya. Semua itu membuatnya semakin terpuruk. Suara sepeda motor tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Tarman menoleh dan melihat seorang lelaki turun dari motor dengan membawa kantong besar di tangannya. Lelaki itu tampak rapi, berbeda dengan kondisi Tarman yang lusuh dan lelah. Setelah menoleh lebih dekat, akhirnya Tarman mengenali wajah itu. "Tarman, sudah lama kita tidak bertemu." Lelaki itu menyapa dengan suara keras dan senyuman yang lebar. "Sumadi?" Tarman berdiri, tak percaya melihat teman sekolahnya itu datang berkunjung. Sumadi segera berjalan mendekat dan meraih tangan Tarman, menjabatnya erat. Tarman membalas jabatannya dengan senyuman kecut. Ya, teman namanya itu, yang dulu sama-sama miskin seperti dirinya, kini tampak jauh lebih mapan. Sepatu kulit mengkilap, kemeja baru, dan aroma parfum menyebar di udara. "Aku baru pulang dari kota, lalu mampir ke rumahmu sebentar. Nih, bawa sedikit oleh-oleh untuk teman lama," kata Sumadi sambil mengangkat kantong besar di tangannya. Tarman melihat Sumadi membuka kantongnya, mengeluarkan kue-kue, buah-buahan, dan beberapa kebutuhan dapur rumah tangga. "Ini buat kamu dan keluargamu. Maaf, hanya seadanya saja ya, karena tadi buru-buru," kata Sumadi sambil tersenyum. Tarman tercekat diam. Ia tidak menyangka temannya itu akan membawa begitu banyak makanan ke rumahnya. Sumira yang berdiri di ambang pintu ikut menatap dengan heran. Tanpa berkata apa-apa, ia kembali masuk ke dalam rumah, mungkin untuk menyiapkan teh bagi tamu mereka. "Bagaimana? Bagaimana kabarmu sekarang, Man?" tanya Sumadi sambil mengambil tempat duduk di bangku bambu yang ada di teras. Tarman menarik nafas panjang, lalu duduk di sebelahnya. "Beginilah, Dik, masih sama.
Kadang ada pekerjaan, ya tapi gini, lebih sering nganggur. Sumadi mengangguk seolah sudah menduga jawaban. Ya, aku sudah mendengar dari istriku. Katanya kamu sedang dalam keadaan susah. Ya makanya aku mampir. Siapa tahu bisa membantu, ya walaupun tidak banyak. Terima kasih. Tapi gimana kamu sekarang? Wah, kelihatannya sudah jauh berubah. Sumadi tersenyum lebar. Syukurlah, ada saja rezeki man. Ya sekarang aku punya usaha di kota. Lumayan lah ya, bisa hidup lebih enak. Tarman menghela nafas. Ia merasa iri, tapi tahu tak ada gunanya mengeluh. Hidup Sumadi jelas jauh lebih baik daripada dirinya. Hanya saja ada sesuatu di wajah Sumadi yang membuat Tarman merasa aneh. Seperti ada sesuatu yang tidak diceritakan. Setelah teh disajikan dan Sumira kembali ke dalam rumah, Sumadi mendekatkan dirinya pada Tarman, berbicara dengan nada pelan, hampir berbisik. Man, aku mau cerita sesuatu, tapi jangan bilang sama siapa-siapa. Tarman menoleh dengan alis terangkat, penasaran. Jujur saja, aku ini tidak cuma mendapatkan semua dari kerja keras, Man. Ada jalan lain, jalan yang mungkin bisa membantu kamu juga. Tarman mengerutkan dahi. Jalan apa maksudmu? Sumadi melihat sekeliling, memastikan tidak ada yang mendengar. Apa kamu pernah dengar tentang pesugihan? Tarman menggeleng, meski sebenarnya ia sudah sering mendengar desas-desus tentang hal itu dari warga desa. Pesugihan, cara-cara gaib untuk cepat kaya, menggiurkan sekali, tetapi Tarman tidak pernah mempercayainya sampai saat ini. Aku ini pakai pesugihan, Man. Tapi ya, ini bukan sembarang pesugihan. Kamu itu harus mengambil kain kafan dari mayat yang baru dikubur, terutama yang mati pada malam Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon. Nah, kain kafan itu nanti bisa dijadikan jimat, bikin kamu kaya raya, bahkan lebih kaya daripada Pak Kades. Tarman menatap temannya itu dengan mata terbelalak. Kamu serius? Sumadi mengangguk, wajahnya dingin tanpa ekspresi. Loh, aku sudah melakukannya. Dan coba kamu lihat, hidupku berubah total. Kalau memang kamu mau, aku bisa bantu. Tapi ini butuh nyali yang besar. Kamu berani gak? Tarman terdiam. Dalam kepalanya ada pertentangan yang saling bergemuruh. Istrinya, anak-anaknya, hidup yang serba kekurangan, semua terlintas dalam pikirannya. Tetapi keputusasaan memeluknya erat. Lelaki yang sejak dulu hidup miskin itu akhirnya mengangguk pelan, menyerah pada kenyataan. Ya, aku mau. Sumadi tersenyum tipis, senyum yang entah mengapa membuat Tarman merasakan hawa dingin di sekitaran mereka. Hari itu keputusan besar dibuat, keputusan yang akan membawa Tarman ke jalan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tetapi kemana? Aku harus mencari orang yang meninggal di malam itu, tanya Tarman putus asa. Sumadi termenung, ia mengelus dagunya yang mulai ditumbuhi janggut. Ya, sulit juga. Karena tidak setiap saat ada orang yang meninggal di malam sakral itu. Benar kan? Saud Tarman yang lalu terduduk lemas. Rencananya tidak bisa dilakukan dalam waktu cepat karena masalah itu. Mereka berdua saling berdiam diri. Lalu terdengar suara dari musola terdekat yang mengabarkan tentang kematian Pak Sastro. Lelaki tua yang sudah lama sakit-sakitan itu tetapi terpaksa tinggal seorang diri karena sudah tidak memiliki kerabat. Sumadi menepuk keras bahu Tarman. Kamu dengar itu enggak? Kebetulan sekali kan. Tarman menatap Sumadi nanar. Dia tidak mengerti apa yang dimaksud temannya itu. Astaga, apa kamu ini lupa? Atau kamu benar-benar goblok? Malam ini itu malam Jumat Kliwon, waktu yang tepat untuk melakukan ritualmu itu. Tubuh Tarman langsung tegak, matanya berbinar penuh semangat saat mendengar petunjuk dari Sumadi tentang apa saja yang harus dilakukannya. Tapi jangan dilakukan malam ini. Sebaiknya malam besok saja, supaya tidak ada yang curiga. Sumadi memberi peringatan pada Tarman sebelum berpamitan pulang.
Malam itu, langit tampak gelap, tanpa bintang maupun bulan. Angin berhembus lembut di sekitar area pemakaman, membawa aroma lembab tanah yang baru digali. Tarman berdiri di depan makam tetangganya, Pak Sastro, yang baru saja dikubur sore kemarin. Lelaki tua malang itu meninggal dunia setelah bertahun-tahun menderita sakit kronis. Tarman beruntung karena Pak Sastro tidak memiliki kerabat dekat, sehingga tidak ada yang berinisiatif menjaga kuburannya walau meninggal di malam keramat. Tarman tersenyum hambar. Tindakan yang akan ia lakukan malam ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya, tapi tak ada pilihan lain. Kemiskinan telah mendorongnya melampaui batas nalar. Sambil menahan nafas, Tarman mulai menggali tanah yang masih basah dengan kedua tangannya. Tanah terasa lembek, setiap gumpalan yang ia lempar keluar meninggalkan bekas di telapak tangannya yang kasar. Pikirannya berkecamuk antara rasa takut yang masih tertinggal dan harapan akan kekayaan yang dijanjikan oleh temannya, Sumadi. Sumadi kemarin siang berkata, "Jika kau berhasil mengambil kain kafan dari orang yang meninggal pada Jumat Kliwon ataupun Selasa Kliwon, hidupmu akan berubah. Kamu akan kaya raya." Kata-kata itu terus terngiang di benaknya. Dengan usaha yang sangat gigih, Tarman menggali semakin dalam. Setiap gerakannya semakin lambat, seiring lelah yang menggerogoti tubuhnya. Hingga akhirnya tangannya berbenturan dengan sesuatu yang keras. Tarman berhenti, nafasnya tersengal-sengal. Sudah tidak ada jalan kembali. Di bawah sana terbaring tubuh kaku Pak Sastro yang kain kafannya harus ia rebut. Dengan hati-hati, Tarman membersihkan sisa tanah yang tersisa. Suara tanah yang dilempar ke atas membuat bulu kuduknya merebang. Bau busuk segera menyergap hidungnya, membuat perutnya mual. Di dalam peti, tubuh Pak Sastro yang dibalut kain kafan itu tampak kaku. Wajahnya pucat dan menghitam. Tarman merasakan rasa takut menjalari tubuhnya, tetapi sudah tidak ada waktu untuk mundur. Lutut Tarman menekan tanah yang dingin. Tubuhnya bergetar saat ia meraih ujung kain kafan di sekitar dada mayat itu. Dengan tangan gemetar, Tarman mendekatkan mulutnya ke kain tersebut. Harus digigit. Ia teringat pesan Sumadi. Dengan gigi yang bergetar, Tarman menggigit kain kafan itu, mencoba merobeknya dengan sekuat tenaga. Tetapi sesuatu yang tak terduga terjadi. Tubuh Pak Sastro tiba-tiba saja bergerak. Lelaki yang sudah menjadi mayat itu membuka matanya. Jantung Tarman berhenti sejenak. Tangan mayat Pak Sastro bergerak, mencengkram lengan Tarman dengan kekuatan yang tak wajar. Jari-jari Pak Sastro yang dingin seperti es mencengkram kuat, membuat Tarman merasakan rasa sakit yang menusuk di pergelangan tangannya. Tubuhnya membeku dalam ketakutan. Matanya membelalak lebar. Mayat Pak Sastro seolah hidup kembali. Tarman beronta, mencoba melepaskan diri dari cengkraman mayat itu, tapi sia-sia. Cengkraman itu semakin erat. Tubuh mayat itu mulai bergerak lebih liar, seakan-akan hendak bangkit dari peti mati. Wajah pucat Pak Sastro yang kini semakin menyeramkan. Dengan sorot mata kosongnya menghadap langsung ke arah Tarman. Dengan sisa tenaga yang tersisa, Tarman menggigit lebih keras kain kafan itu, merobeknya dengan brutal. Serangan pelan terdengar dari tubuh Pak Sastro seolah menyiratkan rasa sakit. Tapi Tarman tak peduli. Dia harus mengambil kain kafan itu untuk menyelamatkan hidup dan keluarganya. Dengan satu tarikan kuat, kain kafan itu pun akhirnya robek. Tubuh Pak Sastro semakin bergerak beringas. Tangannya meraih leher Tarman, mencakar kulitnya hingga berdarah. Tarman merasakan cakar-cakar dingin itu melukai tubuhnya, tapi ia tak bisa berhenti. Dalam kepanikan, ia menendang tubuh mayat Pak Sastro sekuat tenaga, lalu melompat keluar dari liang kubur. Sesamanya di atas, Tarman berlari secepat mungkin. Tak lagi ia peduli pada rasa sakit yang menjalar di tubuhnya. Darah mengalir dari lehernya. Meski ia terus berlari, meninggalkan kuburan terbuka dengan mayat yang masih mengamuk di dalamnya. Nafasnya tersengal-sengal, tapi ia tidak berhenti. Hanya suara derap kakinya yang terdengar di tengah malam yang gelap dan sunyi.
Setelah merasa cukup jauh dari kuburan, Tarman berhenti di tepi jalan yang sepi. Ia meraba lehernya yang terluka darah masih mengalir, tapi Tarman memutuskan untuk tak peduli. Di tangannya, kain kafan yang berhasil ia rebut dari mayat Pak Sastro tergenggam dengan erat. Walau tubuhnya terluka, rasa takut masih mencengkram hatinya. Tarman tetap merasa lega ia telah melakukannya. Langkahnya sedikit tertatih saat berjalan pulang. Tarman sadar sekali malam ini ia telah melewati batas yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hanya saja, Tarman yakin jika ini adalah satu-satunya cara untuk mengubah nasib keluarganya. Kain kafan ini, menurut Sumadi, akan menjadi jimat yang membawa kekayaan. Tarman berhasil pulang dalam keadaan terhuyung. Tubuhnya dipenuhi lumpur dan darah segar yang menetes dari luka di leher serta lengan. Gelap malam semakin pekat. Saat ia tiba di halaman rumahnya yang sederhana, lampu minyak di ruang tengah menerangi sebagian rumah kayu itu dengan cahaya redup, menyisakan bayang-bayang yang bergerak seiring langkah kaki Tarman. Pintu rumah terbuka perlahan saat ia mendekat. Sosok Sumira istrinya muncul dari baliknya dengan wajah penuh kekhawatiran. "Mas, apa yang terjadi?" Suara Sumira terdengar cemas. Matanya segera menangkap luka di leher dan juga lengan suaminya. Tanpa menunggu jawaban, ia menghampiri Tarman, berusaha menyentuh lengan yang berdarah. Aku tadi ceroboh, lalu terjatuh dan tergelincir di jalan." Tarman berkata dengan nada rendah, menghindari tatapan istrinya. Matanya menatap ke tanah, menghindari rasa bersalah yang mungkin terlihat di wajahnya. "Jalanan licin karena hujan tadi sore. Aku malah kurang hati-hati." Sumira tetap memandangi Tarman dengan tatapan curiga. Ia mengerutkan kening, tidak yakin dengan jawaban suaminya, tapi tak ingin memaksanya bicara lebih banyak di tengah malam ini. Rasa khawatir lebih kuat daripada keingintahuannya, sehingga ia memilih diam. "Masuk dulu, Mas. Kamu harus bersihkan luka supaya jangan membusuk." Sumira akhirnya berkata sambil mempersilahkan Tarman melangkah masuk. Tarman menurut. Langkahnya pelan karena tidak ingin anaknya terbangun. Dia sangat ingin membersihkan diri lalu beristirahat, tetapi yang lebih penting saat ini adalah menyembunyikan kain kafan yang ia curi agar tidak ketahuan Sumira. Begitu melewati ruang tengah dan masuk ke dalam kamar, Tarman segera menutup pintu. Keringat dingin bercucuran dari dahinya, tangannya gemetar saat mengeluarkan kain kafan yang sudah sobek dari balik bajunya yang kotor. Kain itu masih berbau tanah kuburan yang lembab, bercampur bau darah yang keluar dari tubuhnya. Cepat-cepat dia menyelipkan kain itu ke dalam lemari, di balik tumpukan pakaian lama yang jarang disentuh. Setelah memastikan kain kafan itu tersembunyi dengan aman, Tarman mulai berjalan ke arah sumur yang ada di belakang rumah. Rasa perih mulai menjalar dari luka-lukanya. Ia meraih timba dan mulai mengguyur tubuhnya dengan air dingin yang membuatnya bergidik. Luka di lehernya terasa seperti terbakar, tapi ia terus membersihkan dirinya tanpa suara. Sumira yang sejak tadi mengikutinya keluar dari rumah berdiri di dekat sumur sambil memandang suaminya dengan cemas. "Mas, kamu udah apa-apa? Lukamu itu parah sekali loh," ucap Sumira, tak sanggup lagi menahan kekhawatirannya. "Biar aku bantu membersihkan." Tarman terdiam sejenak, tapi kemudian mengangguk pelan. Sumira mendekat, membasuh luka di leher Tarman dengan hati-hati. Namun saat tangannya menyentuh luka itu, wajahnya tiba-tiba berubah. "Kenapa baunya begini, Mas? Seperti ada yang busuk." Tarman merasakan bau busuk itu juga menyengat hidungnya hingga membuatnya mual. Bau mayat yang dihadapinya di kuburan Pak Sastro malam itu seakan-akan masih melekat di tubuhnya. Hanya saja tentunya ia tidak bisa membiarkan Sumira tahu yang sebenarnya. Mungkin ada kotoran kucing yang nempel saat aku jatuh tadi, Mira. Nanti mungkin juga hilang setelah dibersihkan," jawab Tarman tanpa menunjukkan rasa cemas yang sebenarnya ia rasakan. Sumira mengangguk ragu. Ia terus membantu suaminya itu membersihkan luka-lukanya sampai akhirnya Tarman merasa cukup bersih.
Setelah itu, mereka masuk ke dalam rumah dan Sumira menyiapkan teh hangat untuk Tarman. Lelaki itu berbaring di atas tikar di dalam kamar mereka, menghela nafas panjang sambil memejamkan mata. Hari-hari berikutnya, Tarman hanya bisa berbaring di rumah. Luka di leher dan lengan yang awalnya kecil kini mulai membengkak dan mengeluarkan cairan berbau busuk. Sumira semakin khawatir melihat kondisi suami yang tidak kunjung membaik. Setiap kali ia membersihkan luka-luka itu, bau busuknya semakin kuat. "Mas, mungkin kamu harus pergi puskesmas. Lukamu itu aneh, tidak sembuh-sembuh, malah semakin parah," kata Sumira di suatu pagi sambil menatap luka di leher suaminya yang tampak semakin mengerikan. "Ah, tidak perlu, Mira. Ini hanya luka biasa. Nanti juga sembuh sendiri," jawab Tarman tegas, meski dalam hatinya ia tahu ada yang tidak beres. Bau busuk itu bukan berasal dari luka biasa. Walau luka-lukanya semakin parah, Tarman tidak mau pergi berobat ke puskesmas. Dia takut ada orang yang curiga pada keadaannya. Apalagi keesokan harinya, setelah ia berhasil mencuri kain kafan, warga sekampung langsung geger ketika mengetahui kuburan Pak Sastro sudah acak-acakan. Mereka semakin ribut. Begitu melihat kain kafannya sudah sobek, warga saling tuding, menuduh satu sama lain, dan sejak hari itu mereka juga mulai waspada mengawasi warga yang terlihat mencurigakan. Kuburan Pak Sastro pun tidak pernah lagi ditinggalkan. Sementara itu setiap malam, Tarman terbangun oleh mimpi-mimpi buruk yang menghantuinya. Pak Sastro selalu muncul dalam mimpinya dengan wajah pucat dan tubuh yang berlumur tanah. Pak Sastro memang hanya berdiri diam di ujung tikar, menatap dengan mata yang kosong, sehingga Tarman terbangun dalam keadaan kaget. Keringat dingin membasahi tubuhnya, bau busuk dari lukanya semakin menyengat. Seminggu penuh, Tarman terbaring di rumah dengan tubuh lemah. Sampai suatu hari, Sumadi datang menengoknya. Temannya itu menggelengkan kepala kala melihat keadaan Tarman yang sangat menyedihkan. Dia mengambil air, membacakan mantra, lalu menyuruh Tarman minum setengah gelas. Dan sisanya digunakan untuk membersihkan luka di leher dan lengan Tarman. Ajaib, luka Tarman itu mengering dengan cepat. Dia bisa kembali bergerak seperti biasa. Bau busuk pun sudah hilang sama sekali. Malam itu, setelah sehat, Tarman menguatkan hati untuk melakukan ritual selanjutnya. Dia menunggu sampai semua anggota keluarganya tertidur. Setelah yakin anak dan istrinya tertidur pulas, ia duduk bersila di atas lantai kamarnya yang sempit. Lampu minyak di sudut kamar hampir padam, hanya menyisakan sedikit cahaya yang berkedip-kedip, menambah suasana kelam dan menyeramkan. Ya, mereka hanya memiliki dua lampu minyak. Salah satunya selalu dimatikan agar lebih hemat. Di hadapannya ada sepotong kain kafan yang diambil beberapa minggu lalu dari kuburan Pak Sastro. Tangannya gemetar saat ia mulai menyobek kain itu perlahan. Suaranya halus tapi terasa menusuk di telinga Tarman sendiri. Keringat dingin mengucur deras dari dahinya. "Sumbu ini," gumamnya, "akan membawaku ke kehidupan yang lebih baik." Tarman meremas sobekan kain kafan itu lalu menggulungnya menjadi sumbu. Dengan tangan yang gemetar, ia meletakkan sumbu itu ke dalam lampu minyak dan menyulutnya dengan korek api. Api kecil menyala di ujung sumbu dan dalam sekejap asap hitam mulai mengepul. Asap itu memenuhi ruangan dengan cepat, mengambang rendah di udara, berputar pelan seperti tarian bayangan. Bau aneh menguar dari asap itu, campuran aroma tanah basah dan anyir mayat yang membusuk. Tarman menutup hidungnya, tapi tak bisa menghindari bau yang semakin menusuk. Tiba-tiba saja, ketukan keras terdengar dari arah jendela kamarnya. Tok, tok, tok. Tok, tok, tok. Tarman tersentak. Jantungnya berdegup lebih cepat. Suara ketukan itu keras dan berat, seolah ada seseorang yang memukul jendela dengan tangannya. Mata Tarman tertuju ke arah jendela, tetapi kegelapan di luar membuatnya tak bisa melihat apa-apa. Tarman bangkit perlahan, merapatkan tubuhnya ke dinding, tak tahu harus berbuat apa. Ketukan datang lagi, dan kali ini lebih keras, disertai suara yang menambah ketakutan di dalam dirinya. "Tolong, kembali
kembalikan selimutku. Aku kedinginan. Suara itu pelan, hampir seperti bisikan, tapi jelas terdengar di tengah keheningan malam. Tarman langsung mengenali suara tersebut. Suara berat dan serak yang pernah ia dengar ketika Pak Sastro masih hidup. Keringat dingin kembali mengalir di pelipisnya. Mulutnya kaku, ia tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Suara dari luar jendela semakin jelas, diiringi dengan tangisan yang pelan tapi memilukan. Aku butuh selimutku. Tolong kembalikan. Itu satu-satunya milikku. Aku membutuhkannya. Suara Pak Sastro terdengar memohon dengan nada menyayat hati, membuat bulu kuduk Tarman berdiri. Dia tahu betul apa yang dimaksud oleh suara tersebut. Selimut. Ya, selimut yang diminta tak lain adalah kain kafan yang saat ini terbakar menjadi sumbu lampu minyak di dalam kamarnya. Tarman mencoba menenangkan dirinya. Aku tidak boleh takut. Aku tidak boleh takut. Tetapi ketukan itu semakin keras terdengar, diiringi oleh tangisan yang semakin menyayat hati. Tarman memejamkan mata, mencoba menutup telinga, tapi sayang, suaranya tak berhenti, bahkan semakin jelas dan mendekat, seolah sosok di luar sana berdiri tepat di balik jendela, memohon dengan segenap tenaga. Tolong kembalikan selimutku. Tarman menggigit bibirnya, merasakan rasa takut yang mendalam, akan tetapi di balik rasa takut itu ada ambisi yang menggelora. Ia tidak ingin menyerah. Tidak sekarang. Kain kafan itu adalah jalan untuk menuju kekayaan yang sudah ia impikan. Ia menenangkan pikirannya dan mulai bicara dengan suara bergetar. Selimutmu akan aku kembalikan. Tapi nanti, Tarman berbisik, jika aku sudah memiliki rumah sendiri yang bagus, aku janji akan mengembalikannya. Maka dari itu, kamu harus membantu aku. Bantu aku agar memiliki rumah yang bagus. Lalu selimutmu segera akan aku kembalikan. Suara tangisan dari luar jendela itu berhenti sejenak. Tarman menahan nafas, berharap jawaban ataupun tanda bahwa perjanjian yang ia tawarkan diterima. Namun yang ada hanyalah keheningan. Tak ada lagi suara ketukan di jendela. Tak ada lagi suara permohonan dari Pak Sastro. Tarman membuka matanya perlahan. Jendela kamarnya tetap tertutup, hanya kegelapan yang mengintip dari celah di antara kayu kusennya. Asap dari lampu minyak masih memenuhi ruangan, membuat nafas Tarman sesak. Dia terbatuk, lalu buru-buru mematikan lampu minyak. Api padam, ruangan langsung diselimuti kegelapan total. Dengan perasaan campur aduk, Tarman berbaring di tikar lantai, matanya memandang langit-langit kamar yang gelap, pikirannya jauh melayang. Suara Pak Sastro terngiang-ngiang di telinganya. Akhirnya dia bisa merasa lega karena suara itu sudah berhenti. Di dalam hatinya, Tarman yakin bahwa kekayaan yang diimpikan tidak lama lagi akan datang. Semua penderitaan ini, ketakutan, dan rasa bersalah yang menyiksanya akan terbayar lunas dengan kehidupan baru yang jauh lebih baik. Selimut Pak Sastro masih ada di tangannya. Selama ia memilikinya, Tarman merasa tak ada yang bisa menghalanginya lagi dari kekayaan. Pagi harinya, Tarman berangkat dari rumah dengan perasaan yang campur aduk. Setelah melakukan ritual dengan sumbu kain kafan, hatinya dipenuhi ambisi dan keyakinan bahwa sesuatu yang besar akan segera terjadi dalam hidupnya. Langkahnya menyusuri jalanan desa lebih cepat dari biasanya, seolah-olah ada dorongan kuat untuk terus bergerak. Tak lama kemudian, saat ia melintasi jalanan kecil yang sepi di pinggir desa, matanya menangkap sebuah benda yang tergeletak di pinggir jalan. Sebuah tas besar, terbuat dari kulit coklat yang sudah usang. Tarman berhenti memperhatikan sekeliling, memastikan tak ada orang yang melihatnya. Jalanan sepi, hanya ada suara burung-burung berkicau di kejauhan
Dia berjalan mendekati tas yang tergeletak di tanah dengan hati-hati, seolah benda tersebut bisa meledak kapan saja. Dengan perlahan, Tarman membuka tas tersebut, matanya terbelalak melihat isinya. Ada tumpukan uang pecahan besar yang masih rapi dalam ikatan. Selain uang, di dalam tas itu juga ada perhiasan emas yang tampak mahal. Gelang, cincin, dan kalung semuanya bersinar memantulkan cahaya pagi. Tarman memejamkan mata sejenak, merasakan degup jantung yang semakin kencang. Apakah ini pertanda dari ritual yang ia lakukan semalam? Apakah ini hasil dari perjanjiannya dengan Pak Sastro? Dengan cepat, Tarman mengambil tas dan menepi ke semak-semak. Ia memeriksa lebih dalam, memastikan tak ada hal lain yang mencurigakan. Di dasar tas, ia menemukan sebuah dompet berisikan kartu-kartu identitas. Mungkin itu adalah milik si pemilik tas. Tarman tidak peduli siapa pemilik tas tersebut. Ia hanya fokus pada uang dan perhiasan yang bisa mengubah hidupnya dalam sekejap. Ia merobek dompet tersebut, mengambil uang yang ada di dalamnya, lalu membuang dompet dan kartu-kartu ke dalam semak-semak. Tidak ada yang boleh menghubungkan dirinya dengan tas ini. Sambil berusaha tetap tenang, Tarman menyembunyikan isi tas di balik bajunya dan berjalan cepat menuju pasar yang berada tak jauh dari desa. Di pasar, ia menemui seorang pedagang emas. Tarman tidak berani menuju toko besar karena ia takut akan menerima berbagai pertanyaan. Pedagang yang dipilihnya pun sudah tua dan dikenal tak banyak bicara, cocok untuk transaksi seperti ini. Tanpa banyak basa-basi, Tarman menyerahkan perhiasan emas yang ia temukan di tas tadi. Pedagang itu memeriksanya dengan cermat, lalu mengangguk setuju. Dalam hitungan menit, perhiasan itu berpindah tangan dan Tarman mendapatkan uang puluhan juta sebagai gantinya. Tarman keluar dari pasar dengan kantong tebal berisikan uang. Ia masih hampir tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Dengan hati yang berdebar, ia bergegas kembali ke rumah. Setiap langkah terasa ringan, seolah beban hidup yang selama ini menghimpit telah terangkat tinggi. Setibanya di rumah, Tarman membawa serta beberapa kantong plastik berisi bahan makanan dan keperluan rumah tangga yang sudah lama tidak mampu dibeli. Beras, gula, minyak goreng, daging, dan buah-buahan segar, semua yang jarang sekali mereka nikmati, ada di dalam belanjaannya hari ini. Dia bahkan membelikan pakaian baru untuk Sumira, istrinya yang sudah lama tak pernah mengganti baju. Tentunya juga untuk anak-anak mereka yang bajunya mulai kekecilan. Saat Tarman masuk ke dalam rumah, Sumira yang sedang menjemur pakaian di belakang rumah bergegas masuk ke dalam. Wajahnya langsung berubah heran ketika melihat suaminya membawa begitu banyak barang. "Dari mana kamu mendapatkan semua ini, Mas?" tanyanya. Matanya tertuju pada kantong-kantong plastik di tangan Tarman. Tarman tersenyum tenang, mencoba menyembunyikan kegugupannya. "Aku mendapatkan rezeki hari ini," jawabnya sambil menaruh barang-barang belanjaan di atas meja. "Ada tas yang kutemukan di pinggir jalan. Di dalamnya ada uang dan perhiasan. Aku menjual perhiasannya di pasar, lalu mendapatkan semua ini." Sumira memandangi suaminya dengan tatapan ragu. "Tas, uang, dan perhiasan. Bagaimana nanti kalau ada yang mencarinya, Mas?" Tarman menarik nafas dalam-dalam, lalu menghampiri istrinya. Ia meletakkan tangannya di bahu Sumira, menenangkannya dengan nada lembut tapi tegas. "Tenang saja, Mira. Tidak ada yang akan mencarinya. Ini adalah rezeki dari Tuhan untuk kita. Semua yang aku lakukan ini tidak salah. Kita memang sudah waktunya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik." Sumira tetap diam, wajahnya masih menunjukkan keraguan. Tarman tahu bahwa istrinya adalah perempuan yang sederhana dan jujur, tapi ia juga paham bahwa Sumira sudah terlalu lelah dengan segala kesulitan hidup yang mereka alami. Lagi pula, Tarman merasa bahwa ia melakukan ini semua demi keluarganya, demi istrinya yang selalu setia meskipun hidup dalam kekurangan. Hari itu,
Tarman dan Sumira makan malam dengan hidangan yang lebih dari cukup. Untuk sementara, mereka tak perlu lagi berhemat atau merasa cemas tentang besok. Tarman terus meyakinkan dirinya sendiri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Uang yang tadi dia temukan, perhiasan yang ia jual, itu semua adalah bagian dari takdir yang membawanya pada kehidupan yang lebih baik. Malam Jumat Kliwon tiba lagi. Udara dingin menyelimuti desa, membuat suasana semakin suram. Tarman sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Di dalam kamar, ia memasang lampu teplok yang menggunakan sumbu dari sobekan kain kafan Pak Sastro. Cahaya temaram yang dihasilkan lampu itu memberikan nuansa menyeramkan, seolah-olah mengundang sesuatu dari dunia lain untuk datang. Bau anyir dari sumbu kain kafan itu perlahan memenuhi kamar, bercampur dengan hawa dingin yang merasuk tulang. Tarman duduk di sudut kamar, menatap lampu yang berkedip-kedip, jantungnya berdegup kencang, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia sudah mulai terbiasa dengan kehadiran Pak Sastro. Bahkan kini ia menunggunya. Tak lama kemudian terdengar ketukan di jendela. Suara ketukan itu pelan tetapi berulang-ulang, seolah-olah ada seseorang di luar yang ingin masuk. Dan bersama dengan itu terdengar suara tangisan yang menyayat hati. "Tolong, kembalikan selimutku, Pak." Suara itu terdengar lebih jelas, diiringi dengan isak tangis yang semakin keras. "Aku kedinginan, kembalikan selimutku, aku membutuhkannya." Tarman berdiri dengan perlahan, melangkah menuju jendela. Suara Pak Sastro datang menuntut kembali kain kafannya. Hanya saja kali ini suaranya terdengar marah, lebih menuntut. Saat Tarman membuka jendela, ia melihat sosok Pak Sastro berdiri di luar. Wajahnya penuh amarah bercampur kesedihan. Wajah pucat itu semakin terlihat menyeramkan dalam cahaya remang-remang dari lampu di dalam kamar. "Pak Sastro," kata Tarman dengan suara tenang namun tegas, "aku sudah berjanji akan mengembalikan selimutmu, tetapi tidak sekarang. Aku membutuhkan waktu. Beri aku lebih banyak uang. Dan aku berjanji, setelah aku memiliki rumah yang megah dan kehidupan yang layak, maka selimutmu akan kukembalikan." Pak Sastro menatap Tarman dengan tatapan penuh kemarahan. "Kamu telah mencuri sesuatu yang bukan milikmu," kata Pak Sastro dengan suara berat. "Kembalikan sekarang atau kau akan menyesal." Namun Tarman tak peduli. Ia menutup jendela itu dengan cepat dan kembali ke tempat tidurnya. Suara tangisan itu perlahan menghilang, tetapi rasa dingin tetap menggantung di udara, membuat tubuh Tarman merinding. Ia sadar tindakannya tadi telah memicu amarah dari arwah Pak Sastro, tetapi ia yakin bahwasanya dengan kekayaan yang akan datang, maka semua masalah ini akan terselesaikan. Keesokan harinya, Tarman terbangun dengan perasaan lega. Ia berjalan ke kamar mandi untuk membersihkan diri, berharap dapat melupakan kejadian semalam. Setelah mandi, ia mengeringkan tubuhnya dengan handuk lusuh yang sudah lama ia pakai, kemudian berjalan menuju lemari untuk mengambil pakaian bersih. Saat ia membuka pintu lemari, matanya tiba-tiba saja terbelalak. Di dalam lemari tergeletak segepok uang tunai. Uang itu tersusun rapi dalam jumlah yang tak terhitung, pecahan ratusan ribu, semua dalam kondisi baru, menumpuk begitu banyak hingga hampir memenuhi lemari pakaian itu. Tarman menatap uang itu dengan penuh kekaguman. Ya, ini adalah jumlah yang jauh lebih besar dari yang pernah ia lihat seumur hidupnya. Dengan tangan gemetar, ia meraih beberapa lembar uang dan merasakannya di antara jari-jarinya. Bau khas uang baru memenuhi udara, bercampur dengan bau anyir dari sumbu kain kafan yang masih tercium samar-samar di dalam kamar. Setelah beberapa saat, Tarman mengumpulkan keberanian untuk mengambil semua uang itu. Ia meletakkan di atas meja, menghitung lembar demi lembar, memastikan bahwa jumlahnya benar-benar nyata. Ya,
Ini bukan mimpi. Tarman benar-benar menemukan uang itu ada di dalam lemarinya. Tarman merasa kekuatan ritual kain kafan Pak Sastro memang memberikan hasil yang luar biasa. Namun di balik kegembiraan itu ada perasaan gelisah yang mulai merayap di hatinya. Sumira masuk ke dalam kamar saat itu. Wajahnya tampak terkejut melihat suaminya sibuk menghitung tumpukan uang. "Mas, dari mana semua uang ini?" tanyanya dengan suara gemetar. Tarman tersenyum tipis, mencoba menenangkan istrinya. "Ini rezeki kita. Jangan khawatir. Semua ini halal. Aku menemukan uang ini di dalam lemari. Mungkin Tuhan memang memberikannya untuk kita setelah semua kesulitan yang kita alami." Sumira sedikit ragu, tetapi ia mencoba untuk mempercayai suaminya. Namun Tarman berhasil menenangkannya. "Kalau begitu, kita bisa gunakan uang ini untuk memperbaiki rumah ya Mas?" tanyanya dengan harapan di matanya. Tarman mengangguk. "Ya, betul Mira. Kita akan memperbaiki rumah, membeli semua yang kita butuhkan, dan kita akan hidup lebih baik mulai sekarang." Seminggu kemudian, matahari bersinar terik di atas desa Kaunganten. Tarman sedang berdiri di depan rumahnya memperhatikan para tukang yang sibuk membongkar dan memperbaiki dinding rumah yang mulai rapuh. Tarman telah menggunakan sebagian besar dari uang yang ia dapat untuk merenovasi rumah mereka. Ya, ini adalah langkah pertama dalam mengubah hidupnya menjadi lebih baik, atau setidaknya begitu pikirannya. Sumira istrinya ikut membantu menyiapkan makanan untuk para tukang meskipun tubuhnya sudah gampang lelah. Setelah bertahun-tahun bekerja sebagai buruh cuci, Sumira masih tetap semangat membantu di tengah proses renovasi. Senyuman selalu menghiasi wajahnya saat melihat rumah mereka akan berubah menjadi lebih bagus. "Akhirnya kita bisa punya rumah yang layak ya Mas," katanya dengan senyum tipis di wajahnya. Tapi sayang, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Tiba-tiba saja di tengah kesibukan renovasi terdengar teriakan keras dari salah satu tukang yang bekerja di atap. "Awas, kayunya jatuh!" Suara itu menggema, diikuti dengan suara benda berat menghantam tanah. Tarman berbalik dengan cepat, matanya melebar melihat balok kayu besar jatuh tepat di tempat Sumira berdiri. Sumira tak sempat menghindar, tubuhnya terpental ke belakang dan jatuh ke tanah dengan keras. Tarman berlari secepat mungkin, hatinya berdegup kencang. "Sumira! Sumira!" teriaknya sambil meluk tubuh istrinya yang tak sadarkan diri. Darah mulai mengalir dari kepalanya, menciptakan genangan kecil di tanah. Tanpa berpikir panjang, Tarman segera memanggil bantuan. Para tetangga datang berlari. Tak lama kemudian, Sumira dibawa ke rumah sakit dengan mobil tetangga yang berbaik hati membantunya. Sepanjang perjalanan, Tarman hanya bisa berdoa agar istrinya bisa selamat. Di dalam hatinya, ia mulai merasakan kekhawatiran yang semakin besar. Bayangan Pak Sastro kembali muncul di benaknya, seolah mengingatkan bahwa ada harga yang harus dibayar untuk setiap hal yang ia lakukan. Di rumah sakit, dokter segera membawa Sumira ke ruang gawat darurat. Tarman hanya bisa menunggu di luar dengan cemas, mondar-mandir tak tentu arah. Setiap menit terasa seperti selamanya. Dokter akhirnya keluar dengan ekspresi serius di wajah. "Kami akan melakukan yang terbaik, tapi kondisi ibu cukup kritis. Beliau mengalami cedera kepala yang parah," kata dokter itu dengan tenang. Tarman merasakan tubuhnya lemas, tanah di bawahnya seolah ambruk. Dia mengangguk, tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Tarman sadar pengobatan ini tidaklah murah, tetapi ia tak peduli. Bagaimanapun juga Sumira adalah segalanya baginya. Dengan uang yang masih ada, ia bertekad untuk menyelamatkan istrinya apapun caranya. Hari demi hari berlalu, Sumira masih terbaring lemah di rumah sakit. Ia tidak pernah benar-benar sadar dari tidurnya. Tarman terus mengeluarkan uang demi untuk pembiayaan pengobatan yang semakin membengkak setiap hari. Dokter selalu datang dengan kabar buruk. Hati Tarman semakin tertekan. Uang yang ia dapat dari ritual kain kafan Pak Sastro sudah mulai habis.
Ketika uangnya hampir habis, Tarman terpaksa membuat keputusan yang sulit. Ia menjual tanah dan rumah yang baru saja direnovasi. Rumah yang seharusnya menjadi simbol dari kebahagiaannya kini harus dilepas untuk biaya pengobatan Sumira. Tarman merasa seperti jatuh ke dalam jurang yang semakin dalam. Kekayaan yang datang dengan cepat kini menguap begitu saja. Sumira tetap tidak menunjukkan tanda-tanda kesembuhan. Kondisinya semakin memburuk. Meskipun Tarman sudah melakukan segala cara untuknya, dalam hatinya ia merasa bersalah meskipun ia tidak pernah mau mengakuinya. Apakah ini hukuman dari Tuhan? Apakah semua ini adalah balasan atas kejahatan yang sudah ia lakukan dengan mencuri kain kafan itu? Suatu hari, ketika Tarman duduk di samping tempat tidur Sumira, dokter datang dengan wajah penuh belas kasih. "Pak, kami sudah melakukan yang terbaik. Tetapi sepertinya tidak ada lagi yang bisa kami lakukan. Istri Anda mungkin tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi." Kata-kata itu seolah seperti palu yang menghantam dada Tarman. Ia tak mampu berkata-kata. Semua pengorbanan, semua harta yang telah ia keluarkan terasa sia-sia. Ia memandangi wajah Sumira yang semakin pucat. Nafasnya semakin lemah. "Sumira, Sumira, bangun Sumira. Jangan tinggalkan aku Sumira. Aku butuh kamu. Aku butuh kamu Sumira," bisik Tarman. Air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. Beberapa hari kemudian, Sumira akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Tarman duduk di sampingnya, menggenggam tangan istrinya yang dingin. Tangisnya pecah, menyadari bahwa semua yang ia lakukan untuk kekayaan dan kesenangan duniawi akhirnya membawa kesengsaraan yang lebih besar. Rumah mereka hilang, istrinya meninggal dunia, dan dirinya kini hanyalah seorang lelaki yang hancur. Setelah pemakaman, Tarman kembali ke rumah sakit untuk menyelesaikan tagihan terakhir. Uang yang ia miliki tinggal sedikit, bahkan tidak cukup untuk membayar seluruh biaya. Dengan langkah gontai, ia meninggalkan rumah sakit, menyadari bahwa kini ia benar-benar jatuh miskin lagi, tanpa rumah, tanpa istri, dan tanpa masa depan. Di tengah kesendirian, Tarman mulai merenungi semua yang telah ia lakukan. Uang dan kekayaan yang ia kejar begitu keras ternyata tak membawa kebahagiaan, hanya meninggalkan kehancuran di setiap langkahnya. Namun, yang paling menghantui adalah suara Pak Sastro yang terus memohon agar kain kafannya dikembalikan. Suara yang kini terasa seperti kutukan yang tak akan pernah hilang. Selesai. Wow, kisah dari Sawara Senja selalu menarik. Oh, ini pesugihan kain kafan, ngeri banget ya pesugihannya begini ya. Itu kain kafannya harus diambil sebagian dan caranya harus digigit. Ya ampun, udah ngegalinya repot. Aduh, sekali lagi ya. Kemiskinan membawa orang ke dalam jurang kegelapan. Tarman yang aslinya orang baik, Sumirah juga udah rela. Dia padahal Sumirah nggak nuntut macem-macem loh istrinya. Tapi ya Tarman merasa berdosa atau mungkin merasa menjadi suami yang gagal hingga akhirnya ia menempuh jalan yang salah. Jadi begini teman-teman ya, kalau menurut saya pesugihan itu kan sebagai simbol aja ya. Ketika Tarman harus datang ke kuburan tengah malam, harus ngegali kuburan, harus ngambil kain kafannya, digigitnya, belum harus ada luka yang dia terima di leher, di tangan, terus ada ritual lagi segala macam. Jadi itu sebenarnya simbol bahwa jika kita ingin menginginkan sesuatu ya, menggapai mimpi kita, itu simbolnya itu. Apa namanya, berani melakukan apa yang orang lain tidak berani lakukan, atau kita harus berani menghadapi ketakutan kita sendiri. Bekerja keras. Ya gali makam itu kan kerja keras tuh, malam-malam sendirian lah gitu kan, gali makam aja rata-rata berdua bertiga kan. Ini sendirian, berarti keberanian, kerja keras, dan keyakinan. Dia kan yakin tuh. Yakin nih minta sama set pocongnya Pak Sastro bakalan dikasih. Akhirnya dikasih. Jadi sebenarnya itu keyakinan, kerja keras, dan keberanian kan. Keberanian dalam menjalankan usaha segala macam itu sebenarnya simbol aja. Jadi bukan berarti ya kita harus melakukan pesugihan itu ya seperti Tarman akhirnya semuanya hilang.
Bahkan bukan harta-harta yang ia dapat saja yang hilang, rumah jeleknya dia, walaupun jelek rumah sama tanah itu ikut hilang juga, termasuk istrinya hilang juga. Ya, luar biasa sekali kisahnya Isawara Senja, dan mari kita ambil hikmah-hikmah saja yang baik dan dibuang yang buruk-buruknya. Buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya ya, tombol jempolnya, boleh juga dong di-share link videonya ke teman-teman yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat yang belum subscribe, ayo dong diklik tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan untuk dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini, dan bebas dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja pokoknya. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses, bahagia selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.